Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya, yang baik hatinya, yang soleh dan solehah, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung dan juga rajin sedekah. Semoga sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, pagi ini saya sengaja buat videonya pemandangan ya, karena saya hari ini mau pulang lagi ke Jakarta ya, mau kembali lagi ke Jakarta. Jadi view-nya ini ya pemandangan lagi ya. Pemandangan pemandangan yang sangat indah diiringi dengan kokok ayam. Kok 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 kok. Oh 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 oh. Kok ke situ? Bercanda ya. Bercanda biar enggak kaku. Jadi gini guys, saya itu mau menjelaskan lagi ya, karena ini banyak yang gabung, mungkin belum sempat menyimak konten-konten saya yang sebelumnya ya. Jadi saya di sini bukan tentang syiar agama Islam ataupun syiar tentang fikih-fikih ya, karena itu kan ada standarisasinya gitu kan. Kita harus menguasai berapa belas kitab misalkan, atau harus hafal berapa ribu hadis gitu. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, saya di sini membawakan konten tentang spiritualitas. Spiritualitas ini bukan tentang agama Islam saja, namun tentang jiwa. Karena setiap individu memiliki jiwa, dan setiap jiwa itu memiliki jasad yang beragam agamanya. Jadi spiritualitas itu mencakup semua agama, karena semua agama mengajarkan tentang spiritualitas, atau dalam seperti bahasa kita itu tentang ketauhidan ataupun tentang jiwa yang untuk mengenal Tuhan seluruh alam, Tuhan alam semesta, Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kita kenal dalam agama kita ini adalah mengenal Allah. Tujuannya ujung-ujungnya ke sana. Namun spiritualitas ini kan cakupannya sangat luas ya. Ada yang disebut dengan psikologis, dan psikologis juga terbagi ke berbagai macam cabang ilmu gitu. Jadi kita di sini itu mengenal tentang psikologis, tentang spiritualitas, tentang ketauhidan, ataupun tentang mengenal Tuhan, atau tentang mengenal ibadah-ibadah batin, karena memang banyak cabang ilmunya ya. Nah, jadi biar kita itu memiliki jiwa dan pikiran yang luas, artinya kita tidak sempit. Jadi kita itu tidak mudah mengkafir-kafirkan orang, tidak mudah memusyrik-musyrikan orang, ya kan? Jadi kita lebih fokus ke dalam jiwa kita untuk pembersihan jiwa gitu. Nah, itu ya. Jadi spiritualitas itu arahnya ke sana. Jadi tidak hanya agama kita saja yang mempelajarinya. Dalam agama Hindu ada spiritualitasnya, dalam agama Nasrani ada spiritualitasnya, agama Buddha pun sama. Semua mengajarkan selain ilmu dohirnya itu, ilmu lahirnya, juga mempelajari tentang spiritualitas, karena spiritualitas itu adalah tentang jiwa, yang mana semua umat beragama itu memiliki jiwa yang harus dibersihkan, yang harus kita gali, ya kan, untuk mengungkap sisi gelap di dalam jiwa itu menjadi terang, menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi tercerahkan. Nah, sampai di sini bisa difahami ya. Jadi intinya ilmu jiwa itu adalah mengungkap sisi gelap dari dalam jiwa kita untuk diterangkan untuk ketenangan jiwa
Nah, ujung-ujungnya itu adalah untuk mengenal Allah ya. Jadi semua agama mengajarkan karena ini adalah ilmu tua. Ilmu jiwa itu ilmu tua. Jadi memang sebelum ada agama-agama yang sekarang kita kenal itu ya memang ini ya ilmu tua lah, ilmu tua atau ilmu kodim gitu kan, atau ilmu yang tersirat gitu. Jadi kita itu luas pikirannya ya. Kita kalau udah luas pikirannya itu kan artinya kita nggak sempit gitu loh, bahwa memang ilmu Allah ini ya memang cakupannya sangat luas. Walaupun kita yang kita tahu itu misalkan sangat luas, oh ternyata ada ilmu lagi ya kan, karena memang ilmu Allah itu diibaratkan dengan 7 lautan, ditambahkan lagi dengan 7 lautan lagi, dan ditambahkan lagi. Nah, yang kita ketahui itu hanya setetesnya saja, ya kan? Wah, jadi gimana dong? Kita udah mempelajari spiritualitas dan mempelajari ilmu fikih saja, yang kita ketahui itu cuma setetes gitu loh. Berarti kan Allah itu sangat luas. Nah, jadi janganlah berpikiran sempit karena ilmu Allah itu sangat luas, mencakup yang tersurat dan tersirat, sehingga kita tidak mudah mengkafir-kafirkan orang lain, tidak mudah memusyrik-musyrikan orang lain. Lebih baik kita fokus membenahi jiwa kita, menyempurnakan ibadah dohir kita dengan ilmu syariat, sehingga lahir dan batin sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuman karena saya memang beragama Islam, jadi spiritualitasnya itu tetap ada kaitannya dengan ilmu syariat Islam, atau yang sesuai dengan Al-Quran, atau yang sesuai dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sampai di sini bisa difahami ya. Jadi kalau misalkan bagi yang baru tahu tentang ilmu spiritualitas itu, saya udah jelaskan basicnya ya kan. Jadi kalau misalkan kok aneh gitu, apa baru dengar misalkan, ya memang itulah ilmu Allah, memang ada ilmu lahir dan ilmu batin gitu. Dan ilmu batin ini tentang jiwa yang menyangkut semua agama. Jadi berpikirlah kita dengan luas ya, karena memang apa seluas-luasnya tetap kembalinya ke yang satu. Yang satu itu apa sih? Ya tentang tauhid, dan ujungnya tentang ketuhanan juga. Karena semua agama ya miliknya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi tetap gitu, agama apapun memang mempelajari spiritualitas, karena memang contohnya gini deh, kita juga kan belajar syariat, tapi kan tidak semuanya belajar ilmu tauhid gitu kan, atau ilmu tasawuf misalkan. Nah, begitu juga dalam agama yang lain gitu, ada yang hanya mempelajari kitab tertentu saja, tapi spiritualitasnya juga belum tentu dipelajari gitu. Makanya ya kita beragam kan, karena memang semua orang itu kan ibaratnya pengetahuannya itu kan tingkat-tingkatan gitu kan, tidak semuanya dipelajari gitu. Makanya kadang kalau spiritualitas itu ada yang anti gitu kan, karena memang hanya sibuk mempelajari syariatnya saja. Cuman kita tidak boleh maido orang lain, karena memang semua manusia itu hidayahnya beda-beda gitu kan. Cuman kalau misalkan pengen sempurna lahir dan batinnya, jadi ilmu syariat kita pelajari, dan ilmu batiniahnya pun spiritualitasnya itu kita pelajari juga, sehingga lahir dan batin memiliki keimanan yang sempurna gitu kan. Walaupun tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi setidaknya jika kita mau mempelajarinya gitu kan, insya Allah hidayah Allah itu akan selalu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar dianugerahi gitu. Yang penting kita mau belajar ya kan. Ya segitu aja dulu ya, ini buat basicnya aja ya, bagi yang baru gabung gitu, yang belum sempat lihat konten saya yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi biar paham gitu, biar enggak langsung
gimana gitu ya. Intinya kita belajar dari basic aja dulu tentang jiwa itu apa sih gitu kan. Oke, terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.